pendengar radio, saya Joko Widodo. Bagi saya, radio itu istimewa. Banyak informasi bermanfaat yang disampaikan melalui radio, termasuk saat pandemi seperti sekarang ini. Peran radio sangat penting dalam memberikan informasi, memberikan edukasi, dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, tetap setia mendengarkan radio. Up Radio. Selamat siang, apa kabar Anda yang saat ini tengah menonton podcast dari Inkindo Jawa Tengah? Kita ada di program Wedangan, Inkindo Wedangan. Dan ini spesial dihelat tentu saja dalam rangka gawe besar dari Inkindo Jawa Tengah, Raker, rapat kerja di tahun 2022 ini. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang apa sih sebetulnya yang menjadi PR bagi para konsultan dan juga hal-hal apa yang nanti bisa kita publikasikan kepada Anda. Dan sudah hadir saat ini ada Bapak kita tentu saja, Ketua Inkindo Jawa Tengah, ada Bapak Thomasonan Lutfi, PST MT, yang sudah setia di sini. Selamat siang Pak Thomas, apa kabar? Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ini masih punya gawe besar. Siap. Jadi apa Pak, tuan rumah dan juga yang harus menjamu banyak tamu yang hadir siang hari ini ya Pak ya. Dan Pak Thomas tidak sendirian, tapi bersama dengan Bapak Freddy Ahadiat. Beliau adalah koordinator lembaga sertifikasi Inkindo. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak. Iya, ini kalau bicara soal sertifikasi ini sudah bicara hal-hal yang harus sesuai dengan rule-nya gitu ya Pak. Betul. Regulasi yang ada harus diikutin. Yeah. Dan ini tidak lepas dari permasalahan yang ada di teman-teman konsultan di Inkindo. Seluruh Indonesia bahkan kali mungkin Pak. Seluruh Indonesia. Oke. Dan ini tadi menarik juga, sudah diangkat menjadi sebuah tema dalam diskusi panel dialog interaktif Pak ya. Bagaimana problematika pengurusan SBU. Tapi tadi sudah dijelaskan secara detail. Mudah-mudahan seluruh anggota paham. Mudah-mudahan. Tapi kita pengen tahu dulu dari Pak Thomas nih. Pak, kenapa isu ini diangkat juga dalam forum diskusi dalam raker kali ini Pak Thomas? Ya, memang dalam kondisi sekarang ini sebenarnya kita mengacu kepada revolusi industri keempat. Yang pertama itu masalah IT. Lah ternyata pemerintah sekarang semuanya itu harus menggunakan big data. Nah, untuk mencukupi big data ini ternyata perlu satu sistem baru yang ditimbulkan oleh pemerintah. Yang ini harus kita ikuti. Ternyata anggota kami masih agak kesulitan. Ibaratnya begini, memang organisasi kita sudah besar, sudah lama. Tapi apabila punya sistem baru hanya diberi buku panduan saja. Untuk memahami itu tidak mudah. Harus kita datangnya mentornya seperti beliau ini ke dunia usaha kami. Nah, paling tidak kita mengadakan coaching klinik itu baru ketahuan. Oh, teman-teman tuh benar-benar mengalami kesulitan. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi ini menjadi bagian dari marwah DPP Inkindo saat ini ya, Pak. Menghantarkan teman-teman untuk bisa menyelesaikan di khususnya di Jawa Tengah itu. Marwah Inkindo Jawa Tengah itu adalah melindungi anggota, juga melayani. Kata-kata melayani itu tagar yang paling berat ternyata. Saya tidak bisa. Saya datangkan beliau ini, aduh kami kesulitan. Termasuk kami mendatangkan ahli yang namanya OSS. Ya. Nah, ini sebelum ke wilayah beliaunya sudah mengalami masalah dulu di OSS. Nah, sekarang ini kita hadirkan beliau-beliau untuk membantu kami. User guide udah punya, Mbak. Ya. Tapi kalau kita seolah-olah belajar komputer suruh belajar sendiri kan tidak bisa. Ya, ya, betul. Harus ada gurunya. Beliaulah yang kita hadirkan. Ya, sebagai mentornya Pak Freddy di sini Ya. ya. Pak Freddy, kalau mengidentifikasi sih Pak ya, sebetulnya apa sih kendala yang dijumpai oleh teman-teman di lapangan itu Pak? Kalau kita runut ke belakang, ini kan memang sebetulnya hanya masalah pemahaman. Oh. Nah, Mindset bukan? mindsetnya. Oke. Jadi mungkin dulu kita biasa hal yang tanda kutip suka dimudahkan, gitu kan. Nah, tetapi sekarang dengan peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, kita sekarang itu seolah-olah dipaksa bahwa kita tuh udah nggak ada lagi deh yang namanya kemudahan. Tetapi memang kalau memang mau berusaha ya penuhin saja gitu persyaratan-persyaratannya. Tetapi bagaimanapun juga memang pemerintah juga tidak
kacamata kuda gitu ya. Tidak serta-merta ya, Pak? Tidak serta-merta, tidak frontal juga, walaupun kalau kita ngelihat kepada PP 05 itu kan berat sekali kita ngelihat ke sana gitu. Tapi itu kan sebetulnya bagian dari pembinaan dari pemerintah kepada teman-teman anggota khususnya yang di bidang jasa konsultansi konstruksi untuk mulai berbenah menjalankan usahanya itu dengan benar gitu ya. Jadi ada konsekuensi juga sebetulnya di situ. Artinya kalau misalnya mau berusaha sebagai jasa konsultansi konstruksi, ya harus punya tenaga ahli. Kan contohnya seperti itu. Kemampuan keuangannya juga untuk permodalannya mencukupi. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Filosofinya ke arah sana. Nah, kalau bicara soal mindset Pak Freddy, ini pasti ada culture yang harus dirubah ya? Betul. Ini pasti harus ada pendampingan, Pak. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di lembaga sertifikasi sendiri, Pak? Iya, jadi memang mindset ini banyak yang harus kita rubah. Paradigma ini banyak harus kita rubah. Salah satunya adalah kebiasaan dalam menyiapkan data. Oh, oke. Nah, kalau dulu kan kita lebih banyak manual. Jadi yang namanya kita bermain dengan sistem itu mungkin hanya di asosiasinya aja. Badan usaha datang bawa dokumen, diserahkan kepada BSAP itu misalnya, kemudian taunya beres. Kalau sekarang mandiri, kita semua harus mandiri, kita siapkan data sendiri berdasarkan regulasi yang ada, kemudian kita menginput juga data sendiri, karena ini dari hulu tadi seperti Pak Thomas katakan, kalau misalnya di hulunya ini kita nggak beres, ya nggak akan sampai ke hilir. Gitu kan. Artinya SBU ini sebagai nyawanya badan usaha untuk dapat beroperasi, tentunya kan hal-hal seperti ini harus kita biasakan dulu. Nah, inilah mungkin peran dari asosiasi, bagaimana caranya melakukan pembinaan. Kalau tadi Pak Thomas saya sangat tersanjung bilangnya mentor nih Pak, gitu kan. Kebetulan kita tahu duluan aja. Kita tahu duluan, kemudian kita juga karena dulu juga banyak simulasi yang kami ikuti, sehingga kita tahu, oh permasalahannya di sini. Nah, kebetulan karena saya sendiri juga pelaku usaha, saya sekalian praktekkan. Oh ya. Ternyata memang tidak mudah. Yang dulu mungkin orang admin kita biasanya datanya begini Pak, kita urus, kita tutup mata selesai. Ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Oh, kok ditolak? Udah bayar, kok ditolak gitu kan? Wah, komplain. Nah, ini paradigma lain yang harus kita rubah juga. Istilahnya kita akhirnya harus terbiasa dengan sistem, harus terbiasa sekarang kita juga mandiri. Karena kalau kita lihat kan sekarang apa-apa sekarang tuh seolah-olah kalau memang kita pelakunya, ya kitalah yang harus melakukan. Betul. Seperti itu. Nah, disinilah fungsi kita mungkin di awal ini, karena juga peraturan ini masih baru, masih ya sudah berjalan setahun lah LSI ini, ya kita masih harus melakukan tanda kutip gitu ya, pendampingan ke teman-teman anggota, walaupun sebetulnya secara aturan kami sebetulnya tidak boleh. LSI itu sebetulnya tidak boleh berhubungan langsung dengan klien gitu ya, dengan badan usaha. Jadi kita juga akhirnya kan harus kerjasama nih dengan asosiasi gitu kan. Kita istilahnya sebagai narasumber, nah, kita lakukan ini harus begini dulu, nah, baru bisa mendapatkan sertifikat badan usahanya. Mungkin ke sana, Mbak. Baik. Nah, ini Pak Thomas memang cukup berat ya, karena segitu banyaknya anggota yang ada dengan beragam juga latar belakang dan mungkin juga pengalaman dari teman-teman anggota yang harus menyamakan dan regulasi itu harus dijalankan. Bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman di DPP Inkindo Jawa Tengah sendiri, Pak, untuk bisa menerima ini menjadi sebuah mindset baru, new culture, sehingga tadi yang diharapkan Pak Thomas tumbuh bersama dan membangun negeri ini bisa bersama senada. Ya, pertama kali kita sadarkan dulu ya. Misalkan begini, masalah revolusi industri di pemahaman kita itulah IT. Orang semuanya sudah menggunakan handphone. Ya. Handphone metodenya sudah berbeda, ada WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu adalah sistem informasi baru. Nah, termasuk yang namanya IT Big Data kami yang akan butuhkan itu adalah anggota membiasakan diri untuk mengupdate data setiap saat. Nah, sebenarnya dari pihak LSI ini kan harusnya terima jadi dulu. Dulu kita siapkan materinya, kita lengkapi dan sebagainya. Kita lihat ternyata hampir tanda kutip semua pengusaha mayoritas anggota saya itu hanya pasrah dengan
tim administrasi. Yang memiliki sistem informasi sebenarnya sekarang direkturnya. Karena ini kan asosiasi badan usaha nih. Begitu mengaplikasikan kepada administrasinya, mereka juga tidak paham. Nah, ini jadi kendala. Mau bergeser, kita kan hijrah dari manual ke digital. Ya. Pahamlah, saya pun dulu begitu. Dari mulai HP masih poliponik dan sebagainya, sekarang menuju ke WA, kemudian ada Instagram dan sebagainya. Kita jadi paham karena terbiasa. Nah, ini hanya perlu waktu, cuman pemerintah mintanya cepat. Pekerjaan ini udah ada nih, tapi badan usaha belum ada jadi. Ya. Nah, ini kendala saya, mereka akan berdaya bagaimana, mau makan aja tidak bisa. Karena apa? SBU-nya belum jadi, sertifikat badan usaha. Di samping itu ada kendala lagi, masalah kompetensi. Tenaga ahli, Ya. ini LSI kan badan usaha. Tenaga ahli pun caranya sama. Nah, ini jadi semua menjadi kendala, sehingga kalau kita mau maju bersama, saya pikirkan Anda harus mau kumpul bersama dulu. Makanya hari ini kita mengadakan Raker Prop, Serasa Musprop. Banyak anggotanya. Dari seluruh Indonesia ya, gitu ya, Pak. karena dia itu bermasalah. Termasuk saya kan gitu loh. Nah, kalau Bang Freddy mengatakan cuman aku lebih duluan ngerti, Bu. Lah saya pengen juga ngerti seperti beliau. Iya. Anggotaku juga sama. Pengen bukti. ditularin ya, Pak ya. Nah, kira-kira gitu, Mbak. Baik, sebetulnya kita masih pengen ngobrol banyak dengan Pak Thomas dan juga Pak Freddy ya. Tetapi karena ini memang momennya sangat terbatas, karena Pak Thomas harus kembali lagi ke sebuah ruang forum yang memang ditunggu-tunggu, yaitu rapat kerja ya. Ya. Dan ini akan menentukan bagaimana blueprint nanti untuk Inkindo Jawa Tengah, khususnya DPP Jawa Tengah ini melangkah berikutnya selama kurang lebih 4 tahun kepengurusan yang baru 4 ini, tahun Pak, ke depan. ya. Baik, dan yang pasti bahwa Inkindo adalah bagian dari sebuah organisasi yang punya andil besar dalam pembangunan di negeri ini. Jadi kita pengen tahu seperti apa Inkindo, lihat terus podcastnya di In Wedangan yang hadir tentu saja untuk Anda. Baik, terima kasih Pak Thomas, Pak Freddy juga. Mudah-mudahan insight yang hanya secuil ini bisa memberikan banyak makna dan juga teman-teman yang mungkin belum begitu paham ya Pak. Ya. Jadi bisa lebih merapat lagi bagaimana bisa bertumbuh bersama atau maju bersama itu. Terima kasih Pak sekali lagi dan selamat rapat kerja Provinsi Inkindo Jawa Tengah tahun 2022 ini Pak. Siap. Ini temanya luar biasa, bangkit pulih bersama Konsultan Jawa Tengah membangun negeri. Baik, terima kasih sekali lagi dan saya Santi Rosalia pamit. Sukses juga untuk Anda. Sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.